حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب الخلق ما لمن أزول به سواك عند حلول الحادث العامل يا ربي المصطفى علم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يبيض رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تغتفي من ذا الذي عزمت إن الكبائر في الغفران كالنمم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para jamaah musalla Asy-Syifa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Qarib. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu pada pembahasan tentang al-mashu 'alal khuffain, yaitu mengusap sepatu yang kita pakai ketika kita akan melaksanakan salat saat kita berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Faslun. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun fil wudu'i la fi ghuslin fardin aw naflin wala fi izalati najasah. Falau ajnaba wa dumiyat rijluhu fa arada al-mas badalan an ghuslir rijl lam yajuz bal la budda min al-ghusli wa asyara qawluhu jaizun anna ghuslar rijlaini afdalu min al-mashi wa innama yajuzu mashul khuffaini la ahaduhuma faqat illa an yakuna faqidul ukhra bisalasati syara'id an yabtadi'a ay asyakhs labsahuma ba'da kamali at-tahara fala ghasala rijla wal basahum khaffaha thumma fa'ala bil ukhra kadzalik lam yakfi walau ibtada'a labsuhuma ba'da kamalit taharah summa ahdasa qabla wusulir rijli qadamal khuf lam yajuz al mashu wa an yakuna ayil khaffani satiraini min mahalli ghuslil fardi min al qadamaini bika'baihima
falau kana dunal ka'baini kal madasi lam yaqbil masyi 'alaiha wal muradu bisatir huna al haili la mani'ur ru'yah an yakuna satru min asfali wa min jawanibil khuffaini la min a'lahima wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima litaraddudi ma musafir fi hawaijihi min hazzin wa tirhalin wa yu'khazu min kalamil musannif kaunihima qawbaini bihaisu yamna'ani nufuzal ma wa yashtaratu aidan taharatihima wallahu alam. Fasal ini akan membahas tentang ya al-mashu 'alal khuffain, ya, mengusap sepatu ya ataupun alas kaki yang kita pakai ya saat kita berwudu sebagai pengganti kita mencuci kaki kita, ya. Nah, bagaimana keterangan tentang ya cara ataupun diperbolehkannya kita mengusap sepatu tersebut? Di sini muallif atau pengarang kitab mengatakan wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Ya, mengusap sepatu atau alas kaki yang kita pakai ya sebagai pengganti kita mencuci kaki kita saat kita wudu itu hukumnya jaiz. Apa itu jaiz? Artinya boleh-boleh saja. Ya. Kan tetapi di sini nanti ada ketentuan-ketentuan. Ya, bukan hanya sekedar boleh kita mau ngerjain sembarangan aja, bukan. Ya, tapi nanti ada ketentuan-ketentuan, ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya, ketika kita akan diperbolehkannya ngapain? Mengusap sepatu ataupun alas kaki yang kita pakai sebagai pengganti apa? Kita mencuci kaki saat kita berwudu, ya. Betul. Nah, mengusap khuffaini ini jaizun fil wudu. Ya, hanya boleh dilakukan saat kita berwudu saja. Ya, la fi ghusli fardin au naflin. Ya, tidak boleh kita mengusap khuffain saat kita mandi wajib ataupun saat kita mandi sunnah. Ya, jadi gini, kita junub nih. Ya kan? Kita junub, ya, kita pakai sepatu. Nah, saat kita mau ya guyurin kaki kita enggak guyurin, cuma kita usap apa namanya? Sepatu yang kita pakai itu aja. Itu enggak boleh. Ya, kenapa? Karena mengusap ya khuffain ini hanya dibolehkan saat kita berwudu, bukan saat kita mandi. Ya, baik itu mandi wajib ataupun mandi apa? Mandi yang sunnah. Ya, jadi kalau ada orang tuh dia junub, ya maaf ya, kakinya nggak boleh kena air, udah mendingan tayamum aja. Ya, jangan dicampur aduk antara apa tuh? Wudu, ya, maaf ya, mengusap sepatu dengan apa? Dengan tayamum atau dengan mandi. Jangan. Ya, kenapa? Karena kalau seseorang itu memiliki rukhsah atau keringanan, ya, yang menyebabkan dia nggak boleh terkena air pada bagian-bagian yang harus dicuci atau dibasuh saat dia wudu ataupun saat dia mandi, lebih baik ngapain? Tayamum, udah. Ya. Lah kan sama prakteknya. Ya, wudu apa tayamum sebagai pengganti wudu sama tayamum sebagai pengganti mandi. Ya, yang diusap cuma apaan? Muka sama tangan doang. Ya, kita nggak bedain. Oh, kalau wudu mungkin bisa jadi yang diusap cuma muka sama tangan doang. Ya, kalau mandi badan harus diusapi juga pakai debu. Ada yang kayak gitu? Ada. Ya, tetap yang namanya anggota tayamum itu cuma berapa? 2. Ya, muka dan 2 tangan. Ya, kepala, kaki, badan itu nggak perlu. Ya, lah bagaimana kalau kita tayamum itu ya seperti kita lagi wudu, apalagi seperti kita mandi gitu. Ya, kita mandi wajib nggak ada air, udah kita tayamum aja gimana? Guling-guling di debu. Nggak ada itu yang ngajarin.
Ya, nah kalau itu sampai terjadi, justru itu akan membawa mudarat, ya, akan membawa bahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, la wala tuhliku apa dalam Al-Qur'an itu? Ya, janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam apa? Kebinasaan. Ya, tuh jangan sampai. Karena itu kenapa? Karena itu akan membawa darar. Ya, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Ayatnya begitu tuh. Ya, dalam sebuah hadis juga dikatakan, ya, la darara wala dirar. Ya, enggak boleh kita melakukan sesuatu yang membahayakan dan memberi bahaya. Ya, karena itu akan menjadi sesuatu apa? Melanggar hukum-hukum yang diajarkan dalam agama Islam. Ya, betul. Wala fi izalatin najasah. Ya, nah mashul khufain, mengusap sepatu juga enggak boleh dipraktekkan untuk kita ngapain? Izalatin najasah. Ya, saat kita ngapain? Menghilangkan najis. Ya. Jadi ada orang najis nih, kena najis. Ya, diusap sepatunya aja dah. Jadi yang kena najisnya tangan, yang diusap kaki, ada? Ada. Ya, karena yang kena najisnya itu tangan, yang dicuci apa ya? Tangan dulu dibuangin tuh, najis yang ada di tangan. Enggak ada orang kena najis di badannya, yang dicuci kakinya ada? Enggak ada. Ya, karena najisnya nempel di badan, berarti yang najis di badan itu harus diapain? Dihilangin. Ya. Nah, kalau kita masul kufain itu enggak bisa kita terapkan atau kita pakai saat kita terkena najis. Tuh, enggak bisa. Ya, karena dia hanya sebagai pelengkap untuk mengganti mencuci kaki, cukup dengan hanya apa? Mengusap sepatu yang kita pakai saja. Tuh, ya. Contohnya nih, falau ajnaba, ya, apabila ada seseorang junub. Ya, junub kan berarti hadas apa nih? Besar atau kecil? Hadas besar. Ya, junub. Ya. Wadumiyat rijlahu, ya. Nah, di kedua kakinya itu ada luka. Ya, atau kakinya enggak boleh terkena air, ya. Tuh. Fa aradal masha badalan min ghuslir rijl. Nah, dia ngapain? Ingin mengusap sepatunya aja sebagai pengganti dari mencuci kaki. Boleh nggak kayak gini? Lam yajuz, kata pengarang kita. Nggak boleh hukumnya. Ya, tadi yang saya sudah katakan di awal, kalau memang sekiranya ada di antara anggota wudhu yang nggak boleh terkena air, kita sudah boleh wudhu diganti dengan apa? Tayamum saja. Ya, jadi nggak bisa kita ngapain tuh? Ya, mashul khuffainnya kita pakai, wudhunya juga kita pakai, nggak bisa. Ya, kaki gue lagi luka nih, usapin sepatunya aja dah, nggak boleh. Tuh, apalagi dia lagi junub, tuh ya. Balla buddha minal ghusli, ya. Akan tetapi dia harus ngapain? Mencuci atau membasuh kakinya saat dia lagi junub ketika pengen mandi apa? Mandi wajib. Ya, tuh. Jadi nggak boleh wudu. Tayamum ya, tayamum ya. Mau cuci ya cuci, mau khupain ya khupain. Ya, kenapa? Karena kan nanti ada ketentuannya. Seseorang boleh dia mengusap sepatu ataupun alas kaki yang dia pakai sebagai pengganti dia mencuci kaki dengan air, itu ada syaratnya. Ya, tuh nanti syaratnya ada jelaskan, ada 3 syaratnya itu nanti akan kita pelajari. Tuh. Wa asy'ur qawluhu jaizun, ya, anna ghuslar rijlaini afdalu minal mashi, ya. Biar bagaimana juga yang namanya kita mencuci kedua kaki saat wudu itu lebih baik ketimbang kita hanya sekedar ngapain? Mengusap sepatu. Ya, biar gimana juga kita cuci itu kedua kaki kita lebih baik, ya, lebih bagus, lebih utama ketimbang kita hanya sekedar ngapain? Mengusap sepatu yang kita pakai itu. Ya, karena itu akan lebih apa? Lebih yakin, ya, karena kan kelihatan kita usapin, kita gosokin, ya, kita ratain air minimal sampai di atas mata kaki, kan begitu.
Ya, sementara kalau kita pakai sepatu atau alas yang kita pakai di kaki kita, sekedar kita usap kan belum tentu itu. Ya, namanya juga badal, ya, pengganti saja, ya, gitu. Wa innama yajuzu mashul khuffaini, ya, la ahaduhuma faqat, ya. Nah, kalau memang seperti yang tadi saya katakan, di antara anggota, ya, mandi yang harus terkena air itu ada yang nggak boleh kena air, udah mendingan ngapain? Tayamum saja sudah, ya. Nggak perlu kita lagi mandi saat akan mengalirkan air ke kaki, kita pakai sepatu, kita usap-usap doang, tuh nggak boleh. Karena syarat kita dibolehkan mengusap alas kaki atau sepatu itu, sebelum kita pakai itu sepatu, kita sudah dalam keadaan suci dulu. Itu ketentuan itu nanti syaratnya, ya. Tuh. Baik. Illa an yakuna faqidul ukhra. Ya, kecuali kalau memang faqidul ukhra, ya, hilangnya anggota yang lain, itu masih boleh. Ya, tuh. Kalau masih ada, ya udah pakai yang ada itu aja dulu, ya. Tuh. Baik. Bisalah sati syara'id. Nah, ini syaratnya ada tiga. Kita diperbolehkannya untuk ngapain? Untuk masku alal khuffain. Ya. Apa itu? Yang pertama an yabtadi'a ay syakhsi labsuhuma ba'da kamali taharah. Ya. Jadi seseorang yang diperbolehkan untuk mengusap sepatu atau alas kaki yang dia pakai, ya, orang tersebut telah ngapain? Memulainya itu, ya, setelah dia melaksanakan apa ya? Ya, toharoh secara sempurna. Contohnya gini Pak, ya, kita mau berpergian ini, ya, bepergian ke suatu tempat yang sekiranya itu kita lagi pelatihan lah, harus apa tuh, disiplin waktu, contohnya, ya, tuh. Nah, kita udah pertimbangkan kira-kira ini kelihatannya kalau kita harus basuh kaki lagi, kita bakal lama makan waktu juga nih, ya, udahlah sekarang kita wudhu dengan sempurna, habis itu ntar kita baru pakai apa ya, masul khufain, ya, alas kaki. Nah, nanti saat ketika kita akan wudhu yang kedua, kita nggak perlu copot tuh sepatu kita. Ya, cukup dengan kita ngapain? Mengusap alas kaki yang kita pakai tadi itu saja. Ya, nggak perlu nyopotin kaos kaki. Ya, nggak perlu nyopotin yang lain. Pokoknya alas kaki nggak perlu copot lah. Tapi syaratnya tadi, tuh orang di awalnya sebelum dia pakai sepatu harus sudah ngapain? Berwudhu secara sempurna terlebih dahulu. Ya, tuh. Kalau nggak wudhu dulu secara sempurna, nggak boleh. Ya, dia mengusap apa? Khuffain. Karena itu syarat. Ya, apa sih syarat? Ya, syarat itu sesuatu yang harus. Ya, kalau nggak ada ya nggak diterima gitu aja. Ya, ya kayak kita nih melamar pekerjaan di suatu kantor. Ya, syaratnya ini bla 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 bla. Ada terima syaratnya. Kita cuma 4 punya. Itu susah kita untuk diterima kan gitu. Artinya harus lengkap syarat-syarat yang diminta oleh perusahaan di mana tempat kita melamar pekerjaan kan begitu, ya. Jadi nggak boleh ada yang kurang, ya. Please charge. Falau ghasala rijlan, ya, apabila seseorang